Baik, saya akan menjelaskan kode program dari project ini. Perlu diketahui bahwa project ini terdiri dari 6 paket, di mana paket-paket ini berfungsi untuk memisahkan kelas-kelas sehingga memudahkan untuk manajemen. Paket pertama yaitu paket company partner, berisi 3 class, yaitu class company partner. Ini merupakan kelas utama atau main class yang pertama kali dijalankan ketika project ini di-run, dan kelas ini akan menjalankan kelas splash, di mana kelas splash merupakan kelas yang mengextend JFrame atau bisa kita katakan sebagai form. Pada kelas splash, komponen yang paling utama yang perlu saya jelaskan adalah JProgressBar, di mana fungsinya adalah untuk memberikan efek loading sebelum masuk ke aplikasi. JProgressBar diset mempunyai nilai minimal 0 dan nilai maksimal 100 seperti ini, dan foregroundnya, jadi efek warna loadingnya dibikin hitam. Dan kedua, yang terpenting di sini adalah class timer yang berfungsi untuk memanipulasi JProgressBar tersebut. Pertama, kita buat objek splash delay yang bertipe class timer. Lalu kita buat variabel counternya i, mempunyai nilai awal 0. Lalu pada constructor kita buat action listener yang di dalamnya terdapat metode setCounter. SetCounter merupakan metode untuk increment nilai i tersebut yang akan saya jelaskan kemudian. Lalu kita instance objek splash delay, kita isi intervalnya 100. Jika kita isi 1000, maka delaynya adalah per detik, real detik, jadi akan sangat lama. Maka saya set menjadi 100 biar intervalnya lebih cepat. Lalu kita masukkan external listener-nya, terus kita start. Seperti saya bilang tadi, setCounter berfungsi untuk memanipulasi counter, memanipulasi i-nya. Kita increment 5. Begitu juga JProgressBar-nya kita set value-nya, kita tambahkan 5 setiap detiknya, setiap intervalnya. Ketika i mencapai 100, maka kita stop timernya, lalu kita panggil metode enter aplikasi yang mana di dalamnya berfungsi, metode enter ini berfungsi untuk menampilkan pesan selamat datang, lalu berfungsi juga untuk menutup form splash, lalu membuka form home utama. Lalu pada kelas company partner yang tadi saya sebutkan, terdapat juga variabel isOpen yang objek isOpen yang diinstance dari kelas global form open. Kelas global form open adalah kelas global yang berfungsi untuk memberikan nilai true false pada form-form yang ada pada paket-paket utama, di mana fungsinya adalah untuk mengecek apakah form tersebut terbuka atau tertutup. Jadi variabel-variabel ini nantinya di-set dan dipanggil dari form-form utama. Metode pengesetan dan metode pengecekannya seperti ini, sama untuk masing-masing variabel. Baik, saya akan menjelaskan form home utama
Di sini terdapat 3 komponen utama, yaitu JButton sebagai tombol, JDesktopPane sebagai kontainer untuk menampung JInternalFrame, lalu JLabel sebagai hiasan saja ya, sebagai untuk menampung gambar. Lalu untuk kode programnya simbol saja, jadi masing-masing tombol ini akan memanggil form, dimana kita ketahui di project ini ada 2 form. Yang pertama form data partner dan form data user. Masing-masing form ini seperti yang saya sebutkan tadi merupakan internal frame, yang mana jika saya jalankan, misalkan saya klik data partner ini, maka internal frame itu hanya akan berada di dalam JDesktopPane. Inilah fungsi dari JDesktopPane. Perintahnya seperti ini. Jika saya klik tombol data partner, pertama saya akan mengecek apakah variabel isTablePartner bernilai true atau false. Jika bernilai false, artinya form data partner belum terbuka, maka akan kita instance objeknya dari kelas form home data partner, lalu kita tambahkan ke dalam JDesktopPane, lalu kita set visible true. Sebaliknya, jika variabel isTablePartner itu bernilai true atau terbuka, sedang aktif, maka akan muncul peringatan tabel partner masih aktif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, variabel isTablePartner ini merupakan variabel yang berada pada kelas global form open, di mana kita buat objeknya bernama object isOpen, yang di dalamnya membernya atau variabel yang ada di dalam kelas tersebut, salah satunya adalah isTablePartner untuk pengecekan form. Sama seperti halnya tombol data user, mempunyai logika yang sama seperti tombol yang sebelumnya, cuma perbedaannya hanya pada variabel saja dan kelas yang digunakan. Lalu juga sama seperti ini untuk login. Untuk login, karena login ini berbeda frame dari form home utama, maka form home utama dispose dulu, ditutup, lalu menjalankan form admin. Lalu tombol about, ini hanya sebatas informasi mengenai aplikasi, fitur-fiturnya, serta pembuatnya. Lalu tombol button exit berisi konfirmasi untuk user apakah form akan ditutup atau tidak. Jadi kita membuat sebuah confirm dialog yang mana di dalamnya ada 2 pilihan, yaitu yes no option. Jika user memilih yes option, maka akan menutup form. Form ini disetting pada waktu default close operasinya kita set nothing. Karena apa? Karena tombol keluar memberikan konfirmasi dialog. Sedangkan jika default close operasinya kita setting
dispose atau exit on close, maka tombol keluar ini tidak ada artinya. Maka untuk itu, untuk biar lebih valid, form ini disetting jadi do nothing ketika kita tekan tombol close yang ada di pojok sini. Lalu untuk menggantikan konfirmasi pesan, jadi ketika form window closing, ketika window akan sedang menutup, akan memanggil metode button exit. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan form home data partner. Form ini merupakan internal frame, yang mana frame ini harus dipanggil dan di-includekan ke dalam kontainer desktop pane. Di dalam form data partner ini terdapat tabel, berfungsi untuk menampung data dari kelas partner atau kelas data partner. Source code-nya seperti ini. Jadi ada dua metode utama, yaitu set kolom dan set baris. Set kolom berfungsi untuk mendefinisikan kolom-kolom apa yang akan ditampilkan sesuai dengan data pada kelas partner. Seperti ini, ID company, nama, dan sebagainya. Kita buat kolom-kolomnya sesuai data yang ada. Terlebih dahulu kita buat objek tabel model, di mana ini sebuah model tabel yang nantinya akan disetting sebagai model dari tabel. Kita buat tabel model dari kelas default tabel model, lalu kita set kolomnya seperti ini, lalu kita set model dari tabelnya sesuai dengan tabel modelnya, lalu kita set auto resize modelnya. Jadi ketika ada perubahan lebar kolom, maka kolom di sebelahnya akan berubah secara otomatis menyesuaikan ukuran dari kolom yang kita ubah tersebut. Lalu yang kedua, metode set baris. Metode set baris ini berfungsi untuk menampilkan data yang ada pada objek TB partner. All data ini merupakan objek yang dibuat dari kelas proses partner, yang mana kelas proses partner ini merupakan kelas yang berisi data yang di-load dari file partner.txt, disimpan ke dalam objek list partner. Dan di sini kita membuat objek yang namanya all data, di mana kita buat metode yang namanya all data, yang mana metode ini mengembalikan atau mereturn value-nya berupa sebuah link list yang bertipe data class partner. Seperti itu. Jadi semacam list atau array list. Jadi untuk menampilkannya kita buat sebuah perulangan for yang bentuknya lain dari yang biasanya. Ini merupakan bentuk for each, ya, for each, bentuk perulangan for each. Jadi bentuk perulangan for each ini biasa dipakai untuk menampilkan data array. Jadi kita tidak perlu tahu batasan counternya berapa, seperti pada for yang biasa kita pakai, seperti misalkan kita kalau for seperti biasanya counternya kita harus tahu limitnya, seperti limitnya sampai di mana.
sehingga kita bisa menampilkan datanya. Kalau for each seperti ini, kita cukup ini adalah variabel, kita katakan sebagai objek ataupun variabel yang menampung dari data yang di sebelah kanan. Jadi ini bisa kita katakan sebagai array. Array-nya bertipe data class, tipenya adalah partner. Maka kita membuat objek ptn yang bertipe data yang bertipe dari class partner yang menampung semua isi dari return value ya dari metode OData ini berupa list. Jadi mulai indeks ke 0 sampai indeks kesekian. Ini cara yang lebih cepat daripada kita membuat misalkan kita membuat seperti ini. Cara lain untuk for, kita buat objeknya dulu, partner ptn misalkan, lalu kita buat limitnya dari tb partner data size. Kenapa ada metode size? Karena metode all-data ini mengembalikan sebuah linked list. Kita ketahui pada kelas linked list terdapat metode size. Lalu dari 0, indeks ke 0 sampai indeks kurang dari size-nya ini plus. Lalu kita isi variabel PTN-nya dengan tb partner all data get data indeks ke i, baru untuk mengisi modelnya add row new object ptn get id dan seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan cara seperti ini, sedangkan kita hanya ingin menampilkan data mulai indeks ke 0 sampai indeks terakhir, lebih tepat kita menggunakan perulangan for each, karena kita tidak harus tahu berapa besarnya limit untuk counter perulangannya. Pun di sini juga ada kelebihan kekurangan. Kalau kita menggunakan for each ini, kita tidak bisa mengakses pada indeks tertentu karena memang ini tujuannya untuk menampilkan seluruh data. Sedangkan untuk perulangan yang ini kita bisa menunjuk poin tertentu, misalkan saya hanya ingin menampilkan indeks ke 8 atau ke sekian, itu bisa. Jadi saya kira itu untuk penjelasan for-nya. Lalu di sini juga ada method is open yang object is open yang dibuat dari kelas global form open seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa object is open ini berfungsi untuk pengecekan apakah form ini dalam posisi aktif terbuka atau masih tertutup. Jadi ketika form ini open it, kita set menjadi true, artinya terbuka. Ketika frame atau form ini ditutup, ketika close, ketika event close, maka kita set menjadi false. Sehingga pada waktu kita memanggil di form home utama, kita klik data partner. Jika form ini object is open-nya bernilai true, bernilai false, maka akan dimunculkan form ini, dan sebaliknya jika bernilai false
jika bernilai true, maka akan ditampilkan peringatan form ini masih aktif. Oke, berikutnya adalah form data user. Sama seperti halnya form data partner, data user juga berisi JTabel dan mempunyai metode utama set kolom dan set baris. Sama persis, caranya sama persis seperti ini. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Tinggal mengganti nama-nama kolom dan nama-nama variabel yang dibutuhkan. Yang belum sempat saya jelaskan tadi, yang pada home data partner, yaitu ketika di constructor ini ada metode load data. Load data ini menunjuk kelas, jadi menunjuk ke kelas yang bersangkutan, ke kelas user, yang mana load data ini berfungsi untuk mengambil data yang ada pada file user.txt dan ditampung pada list user, yang nantinya dibutuhkan ketika waktu pengisian set baris ini. Jadi pada data ini akan mengembalikan semua isi yang ada pada list user. Dan masing-masing metodenya dipanggil di constructor. Selebihnya sama seperti home data partner. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang coding pada data master kategori. Di sini kita sudah lihat dari fungsi utama untuk data master kategori. Ada beberapa button dan JTabel, JText file dalam form ini. Oke, kita coba lihat source code-nya. Di sini dalam package company partner admin, di sini menggunakan public class admin kategori dengan extend Java X Swing untuk frame-nya. Dan ini untuk set kolom dan add kolom pada kode dan nama kategori. Oke. Di sini ada set baris, private void set baris untuk meload, mengisi pada kode kategori dan nama kategori. Di sini dengan menggunakan metode switch case. Di sini ada switch case. Ya, untuk save di sini kita menggunakan tbl model add row. Kemudian ini untuk fungsi untuk button, untuk action performance, untuk event handlingnya. Ini untuk button del, dimana kita menggunakan if else di sini. Ini untuk button edit, fungsi untuk button edit. Untuk button edit. Sini kita juga menampilkan untuk showing dialog. Untuk button event handling, untuk button action batal. Dan di sini untuk save.
ini public untuk cetak kategori. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan coding kategori. Di dalam kesempatan kedua, saya Gira Franto ingin menjelaskan apa yang ada di dalam form admin partner, terutama di source code yang kami buat. Untuk lebih mudah, biasanya kita ingin menggunakan tinggal double klik untuk melakukan sistem coding yang ada di sebuah tombol atau di sebuah JTEX file dan di combo box. Kita ambil contoh untuk button add yang pertama. Kita double klik untuk button add. Kita akan terhubungkan atau dihubungkan dengan source code yang berada di private void button add action perform. Di sini add mode sama dengan true, dengan panel input hidup atau true. Yang dimasukkan di sini adalah jika kita menekan tombol add, maka untuk panel input akan dihidupkan, dengan panel action akan kita matikan, panel filter kita matikan, dan tabel partner kita akutkan berdasarkan ascending. String kode baru sama dengan TB partner get autocode. Nah, dimasukkan get autocode adalah kita memanggil fungsi yang ada di company partner tabel dalam kelas partner.java dan kita proses di proses partner. Kita get autocode, semuanya akan diproses di sini. String kode baru dengan kita awali dengan kode PTN 001, kemudian kita buat perulangannya dengan list partner, kita is empty, kemudian integer kode lama dengan kita rubah ke dari string ke integer dengan menggunakan integer.parseIn. Kemudian kita masukkan perulangan dengan kondisi jika kode lama sama dengan 999, maka akan memunculkan atau memberikan peringatan bahwa data sudah terpenuhi atau limited quota. Else kode baru sama dengan string format PTN modulus 03 delta. Kemudian setelah get autocode, perulangan dan akan ditampilkan sebagai txt.nama. txt.nama di sini adalah nama dari JTEX file ID perusahaan. Dan nama perusahaan. Untuk action yang kedua, kita mencoba edit. Di edit sama halnya dengan fungsi add. Yang membedakan di sini adalah kita harus melakukan klik data tersebut atau klik salah satu data yang ada di
tabel partner, baru bisa kita melakukan atau merubah data tersebut. Add mode, false, srow, jtabel, jtabel 1 get selected row, dimana kita harus mengklik salah satu tabel untuk bisa melakukan proses editing dengan merubah data yang ada di dalamnya. Dengan perulangan, srow sama dengan main 1, J option pane, show message dialog, Anda belum memilih data. Jika Anda tidak memilih data, maka fungsi edit tidak bisa dijalankan. Jika Anda sudah memilih, maka akan dilanjutkan dengan set edit srow, yang dimasukkan adalah row yang Anda pilih. Kemudian panel action akan hidup dimatikan, panel filter dimatikan, dan panel input kita hidupkan untuk melakukan proses editing di txt nama atau di jtext file nama perusahaan, dan akan ditampilkan. Untuk button yang ketiga, action delete. Untuk action delete, pertama kita hubungkan atau kita pilih salah satu string yang ada di tabel partner. Kemudian kita dapatkan dengan baris yang kita klik, integer tabel partner, cari by ID, kemudian kita buat perulangannya dengan jika ID lebih besar sama dengan min 1, maka integer akan mengkonfirmasi sebuah ID yang akan dihapus. Perulangan yang kedua, di sini Anda ingin melakukan berdasarkan tabel partner atau tabel model sesuai dengan baris yang Anda kehendaki. Kemudian akan di load dengan save data. Save data di sini akan diproses di process.partner yang kita beri nama kelas save data. Button yang keempat adalah button sorting ascending dan descending. Untuk ascending, kita hanya melakukan pengsortiran berdasarkan tabel partner yang ada di partner.java sini. Kemudian akan diurutkan berdasarkan fungsi ascending. Kita hidupkan modenya menjadi true. Begitu pula dengan untuk descending, kita mengurutkan dengan fungsi kita mematikan fungsi urutan ascending. Untuk button yang terakhir ada button cetak. Pada button cetak ini kami menggunakan report yang disebut Jasper report. Jadi tabel cetak. Untuk button cetak, pertama kita akan memanggil yang namanya tabel partner, kemudian akan diurutkan secara ascending dalam mode true dengan fungsi print cetak data partner all atau sesuai dengan tabel partner all data. Fungsi filter atau search. Dalam fungsi filter atau search kita menggunakan perulangan sebagai berikut. If r nama is selected, this case search txt nama search, nama yang kita cari, kemudian kita panggil get text dan kita rubah menjadi semuanya to lowercase untuk lebih memudahkan dalam suatu pencarian.
dengan txt nama search enable add modenya true, alamat false, dan combo box kategori search kita false. Kemudian setelah itu akan ditampilkan ketika kita melakukan atau kita menekan button filter. Di dalam button filter ini akan ada perulangan yang namanya R nama is selected, R alamat selected, kemudian akan memanggil yang namanya tabel model dan mengset number row yang kita gunakan. String kontra string value of tabel model add row akan menampilkan tabel model yang kita pilih atau kita cari. Untuk button refresh atau mengembalikan ke tampilan semula, codingnya adalah sebagai berikut. Private void class yang hanya melakukan set baris, kita panggil kelas load dari partner.java, dari proses partner load data, mengembalikan semuanya dalam keadaan semula dengan file input stream file in new file input stream partner.txt. Kita memanggil yang namanya file partner.txt yang sudah kita simpan sebelumnya. Dengan list partner kita clear terlebih dahulu, kemudian kita add dengan data yang terakhir sebagai temporary. Untuk button save tersimpan dalam panel input data, membuat perulangan sama halnya dengan kita melakukan tombol edit. If perulangan memanggil ctext field nama, kita dapatkan, kita tangkap, kemudian akan dilakukan else mode true dengan memanggil tabel partner input data, txt email, semuanya akan dirubah menjadi string dengan fungsi integer.parseInt. Set baris, kita save data, akan memanggil save data dari proses partner.java ini, dan semua akan ditampilkan di dalam tabel partner. Untuk button cancel, kita hanya melakukan coding atau menghidupkan dengan add mode false, kemudian panel action kita hidupkan, panel filter kita hidupkan, panel input kita matikan, panel input kosong akan dikembalikan seperti semula, txt nama search enable false, alamat search false, and combo kategori search false. Untuk button add kategori, kita menggunakan string code tabel kategori, kita memanggil yang namanya tabel kategori, mendapatkan kode secara otomatis, kemudian akan melakukan perulangan if nama equals G option pen show message. Jika tidak melakukan perulangan, maka kategori tidak bisa diinputkan. Else tabel kategori input data, memasukkan data dan dengan kode nama, dan akan disimpan di dalam tabel kategori sebagai kategori baru, dan secara otomatis akan diinputkan di combo kategori search yang ada di panel filter atau search, dimasukkan ke dalam combo kategori add item sebagai item baru, dan dimasukkan di combo kategori set selected atau
kategori yang langsung kita pilih. Kemudian kita dengan fungsi catch to string kita rubah menjadi string untuk bisa ditampilkan. Pada intinya, dari form admin partner yang ada di sini coding semuanya akan memanggil coding yang ada di proses partner.java dan semuanya akan diproses di kelas proses.partner, dan untuk pengisian tabel partnernya akan dipanggil melalui package company partner.tabel dalam kelas partner.java. Sekian untuk penjelasan coding dalam form admin partner. Adapun source code untuk form admin user ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang kode program form admin cetak pada Java. Tekan source untuk melihat source kodenya. Ini merupakan pemanggilan user public form admin cetak akan load data dari beberapa data antara lain DB partner, DB kategori, dan perulangan for. Ini merupakan pemanggilan seluruh data tanpa terkecuali.
kita tekan desain, lihat mendesain. Dan 3 button tersebut dibuat dengan cara drag and drop file. Lalu di palet pilih yang button, oke, tinggal drag and drop. Terus kemudian tinggal ganti nama. Jika kita pertama button data cetak, ini akan muncul dialog. Kemudian desain yang lain, desain, kita pilih ada komponen. Ini ada form baru berupa dialog, maka akan muncul form seperti ini. Jadi ini merupakan radio, masing-masing 3 radio, button group merupakan button jika salah satunya diklik maka yang lain mati. Button group ini juga sama, dan yang satunya lagi. Sedangkan sini button cetak merupakan eksekusi dari jika salah satu diklik maka yang lain akan menjalankan perintah dengan sistem if. Jika kita klik 2 kali maka akan muncul berapa penggunaan if else. Jika salah satu aktif maka yang dijalankan adalah yang sedang aktif radionya, seperti ini. Kemudian kembali ke cetak utama, kemudian data user kita klik 2 kali maka ini akan muncul membuat cetak admin user memanggil data cetak user. Kemudian kalau yang data kategori, jika kita klik 2 kali maka kita akan membuat form admin kategori dengan mengambil data dari cetak kategori dari link list seperti ini. Dari form cetak admin ke data. Ya, selesai. Saya juga akan menjelaskan tentang paket lain yang fungsinya dimana untuk mencetak data hasilnya. Paket tersebut adalah company partner data report. Ini merupakan bentuk form dengan menggunakan plugin dengan nama e-report. Untuk
Misalnya kita harus install paketnya paket plugin dulu, tekan tool, plugin, kita pilih downloaded, pilih yang add plugin, dan ini adalah paket report plugin. Di antaranya adalah ini plugin yang dipakai. Pilih semua, kemudian tekan open. Jika sudah, nanti di sini akan muncul plugin yang tadi kita pilih, kemudian tekan install. Kemudian jika selesai diinstal, maka akan muncul file baru bernama .jasper dan .jrxml. Untuk mendesainnya, kita akan seperti ini, report kategori, maka bentuknya seperti ini. Desainnya bisa drag and drop sama seperti yang mirip seperti yang ada di palet. Ini bentuk dari report data partner masa kontrak. Ya, klik dua kali. Ini merupakan data user. Kemudian ini juga sama. Dan berikut source code pemanggilan dari Jasper tersebut. Dan juga ada beberapa library yang perlu kita install, antara lain tool, pilih yang libraries, pilih yang Agile router, yang report tool. Berikut adalah library yang perlu kita download dan kita install. Jika selesai, pilih semua, terus pilih Agile, kemudian OK. Ya, selesai.